Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Reva Ardika. Biasa dipanggil Koko, aku dari Prodi Manajemen Keuangan Negara. Oke, pada video kali ini di bagian yang kedua untuk chapter 12, aku bakal ngebahas mengenai perhitungan free cash flow sampai dengan NPV. Tapi dengan cara yang singkat dan cepat dan bikin kita cepat paham. Oke, tanpa berlama-lama, simak yuk. Oke, ini merupakan template atau tabel perhitungan untuk kita menghitung NPV gitu ya. Nah, di dalamnya itu sudah terpasang rumus-rumus. Jadi, di sini kita concernnya itu hanya mengisi tabel di atasnya yang berwarna kuning dari keterangan yang ada di soal. Nah, tabel ini itu adalah pembuatnya Pak Eci, namun aku modify lagi untuk lebih kita pahami supaya mudah dipahami. Oke, di sini rumusnya itu untuk menentukan NPV kita perlu tahu dulu atau harus menghitung sampai dengan free cash flow. Nah, free cash flow ini itu rumusnya ada di sini seperti yang ada di ebook juga. Nah, sebelum masuk ke free cash flow kita juga perlu menghitung operating cash flow. Nah, operating cash flow ini adalah rumusnya net operating income dikurangi tax atau pajak ditambah depreciation expense. Nah, ini NOPAT itu NOI atau net operating income dikurangi tax atau pajak gitu ya. Nah, di sini aku ngambil dari latihan soal checkpoint 12.1 yang ada di ebook halaman 410. Ini soalnya sudah diterjemahkan ya, teman-teman. Oke, untuk soalnya kita langsung saja fokus ke yang di highlight supaya kita bisa lebih cepat ngerjainnya. Oke, kita mulai saja untuk penelaahan soalnya. Namun kita hanya fokus ke dalam hal-hal pentingnya. Jadi kayak langsung to the point ya, itu salah satu tipsnya. Jadi langsung fokus ke apa sih gitu poin-poin pentingnya. Oke, di sini langsung saja. Ini si perusahaan itu bakal beli mesin jahit otomatis gitu ya. Jadi si biayanya yang diperlukan sebanyak 200.000. Oke, berarti biaya perolehannya 200.000. Di sini nggak ada biaya lain-lain kan? Oke, nggak ada ya. Jadi 200.000 itu udah perolehannya. Oke, equipment 200.000 kita isi udah ya. Terus di sini umurnya itu berapa tahun project life? Kita lihat di soal beroperasi selama 5 tahun. Berarti kita tinggal isi di sini angka 5. Karena ini satuannya tahun ya project life-nya. Nah, lanjut kita baca soal. Kemudian si perusahaan itu bakal menghasilkan penambahan pendapatan sebanyak 360.000. Berarti bakal ada penambahan revenue sebesar 360 per tahun. Kita isi. Selanjutnya, apalagi yang perlu kita perhatikan itu adanya kenaikan modal kerja operasional bersih atau NOC sebanyak 78.000. Kayak di sini 78.000. Net operating working capital. Oke. Selanjutnya, NOC itu pada tahun ke-0 ya, jangan sampai lupa. Selanjutnya yang perlu kita input adalah biaya barang yang dijual setara dengan 60% dari pendapatan. Oh, ini berarti dengan kata lain COGS-nya ya, teman-teman. 60%. Oke. COGS-nya adalah 60% dari si revenue. Berarti tinggal kita ketik sama dengan 60% dikalikan sama si revenue-nya. Oke. Dapat. Oh, maaf. Di sini kita tinggal klik aja 60%.
Nah, jadi jangan ini karena kita udah ini otomatis ya pakai rumus. Selanjutnya, udah tuh 60%. Ada biaya operasional tunai tahunan lainnya sebanyak $5.000. Biaya operasional tahunan. Oke, kita masukkan ke cash operating expense per tahun sebanyak 5.000. Selanjutnya ada keterangan apa lagi? Oh iya, beban depresiasi untuk mesin ini 40.000. Kita lihat isi depreciation expense itu sudah otomatis terisi ya. Karena di sini udah diwarnai merah juga. Udah sama juga kan sama yang di soal. Nilai sisa mesin adalah 0. Oh, berarti salvage value-nya 0. Tinggal diisi. Kemudian pajak 30%. Oke, kita tinggal isi pajaknya 30%. Nah, ini tinggal apa ya yang belum keisi? Oh, pertumbuhan pendapatan sama si required rate of return-nya. Oke, pertumbuhannya ada nggak ya? Oh, di sini tuh nggak ada pertumbuhan pendapatan ya, berarti pendapatannya dianggap konstan sebanyak 360 dari tahun ke-1 sampai tahun terakhir atau tahun ke-5. Nah, di sini nih, tingkat pengembalian yang diperlukan atau rate of return yang diinginkan adalah sebanyak 20%. Tadi growth-nya 0. Oke. Klik kita lihat apakah sudah sesuai jawabannya. Nah, teman-teman bisa cek di buku atau di e-book gitu ya, bahwa hasil akhirnya adalah yang diwarnai hitam, yang ditanyakan sesuai soal. Jadi soalnya itu pengen kita ngitung mengenai operating cash flow sama NPV-nya. Terlihat dari mana sih dari kalimat ini nih? Nah di sini, hitunglah arus kas operasionalnya. Nah ini tuh secara nggak langsung kita disuruh ngitung operating cash flow, dan yang kalimat terakhir adalah substitusikan setiap istilah ini ke dalam perhitungan NPV. Lalu apakah proyek ini layak atau tidak? Nah, jadi intinya itu ada 2 pertanyaan. Oke. Nah, kedua pertanyaan itu sudah otomatis terjawab dan jawabannya adalah yang diwarnai hitam. Oke, teman-teman. Jadi operating cash flow-nya untuk tahun pertama sampai tahun keempat itu $109.300. Oke. Nah, untuk NPV-nya itu sebanyak $80.220. Entah itu pakai cara satu pakai PV faktor dulu ataupun langsung pakai cara yang kedua, hasilnya bakal sama. Karena NPV-nya di sini adalah positif, maka kesimpulannya proyek ini layak diterima. Oke, cukup mudah kan? Jadi kita tinggal perlu ngisi kolom yang di sini aja, yang bawahnya otomatis keisi. Itu. Ini mempersingkat waktu pada saat kita nanti akan mengerjakan soal seperti ini atau pada saat ujian. Oke, terima kasih teman-teman atas atensinya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.